akhir pekan ini mendingan kita makan saja yuk deh. Iya, itu yang dari tadi saya tunggu-tunggu. Pagi ini kita akan mencicipi kuliner legendaris asal Sambas, Kalimantan Barat, bubur pedas. Oh ya ini sedap mantapnya langsung terasa sampai sini. Nah tapi sayangnya kuliner legendaris sekaligus menutup kebersamaan kita pagi ini. Besok tak kalah lezatnya, Net 5 akan hadir sajian akhir pekan istimewa ala pendiri Taman Bacaan Pelangi. Dan nilai tanzil akhir kata saya Devi Asyari. Saya Zan Design, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Berjuluk kota Khatulistiwa, karena lokasinya sejak lama Pontianak berkembang sebagai bagian dari jalur perdagangan antar bangsa. Menjadi destinasi bertemunya masyarakat berbagai negara, kota pun kaya pertautan budaya. Wujudnya teraplikasi pada berbagai sendi kehidupan warga. Beragam etnis dan budaya membaur di Pontianak. Keselarasan masyarakat Dayak, Tionghoa, dan Melayu begitu khas tergambarkan lewat kekayaan kuliner kota ini. Pak, ini berapa? 15.000. Sayur mayur segar dan rempah-rempah pekat. Di Pontianak, keduanya berpadu menjadi seporsi santapan lezat. Sajian yang sekaligus menjadi wujud akulturasi ragam tradisi. Berjuluk sesuai wujud dan rasanya, bubur pedas. Berbeda dari umumnya, pada bubur ini beras bukan merupakan bahan utama. Bintangnya tak lain justru sayur mayur. Sensasi sehat makin mantap disantap dengan taburan kacang tanah dan teri. Khas dan istimewa. Sejak lama bubur pedas menjadi sajian populer di Pontianak. Ada banyak penyajinya. Salah satu yang melegenda, kedai Burdas alias bubur pedas di kawasan Jeruju, Pontianak Barat. Burdas Pak Ngah namanya. Dan seperti inilah suasana setiap harinya. Ramai, jauh dari kata sepi. Pengunjung sebagian besar merupakan pelanggan setia. Nah kebetulan saya itu direkomendasikan sama dokter kalau yang kepingin keturunan itu saya mungkin rahim saya kan ada agak nggak bagus gitu kan, jadi kurang nutrisi sayur, rekomendasikan makan ini. Cita rasa otentiknya menjadi cara berbeda nikmati tradisi dan budaya kota. Rahasia kelezatan tak lain karena kedai senantiasa menjaga keluhuran warisan. Itu sebabnya resep dan cita rasanya sama sejak tahun 1980. Ini ada bawang putih, bawang merah, lada hitam, ada ketumbar. Sayur mayurnya juga pilihan. Kombinasinya hadirkan kesegaran sekaligus kekhasan. Karena menggunakan toge, mentimun, kacang panjang, ubi, jagung, kangkung, pakis, katuk, buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Tak hanya bahan, teknik memasak bubur pedas juga berbeda dengan bubur gurih lainnya, yaitu wajib menggunakan beras putih yang disangrai bersama ketumbar dan lada. Kenapa berasnya harus disangrai seperti ini, Bu? Ya karena kalau bubur pedas itu memang khasnya itu memang harus disangrai. Jadi warna baunya itu lain aromanya jadi. Oh, supaya mengikat aroma berasnya ya, Bu ya? Iya, supaya lebih harum ya? Lebih harum. Makin disangrai, aroma rempah-rempahnya itu semakin tercium. Ini karena lada sama ketumbarnya ya, Bu ya? Iya. Komponen yang juga unik dan berbeda, bubur pedas menggunakan ubi dan singkong. Agar ubi dan singkong bertekstur halus ketika disantap, keduanya harus direbus bersama beras yang sudah disangrai sampai menjadi bubur. Soalnya ubi dan singkong itu memerlukan proses masak yang lebih lama untuk menjadi lunak. Namanya memang bubur pedas, namun bubur ini bukan pedas karena cabai. Sensasi menyengat berasal dari elemen khas satu ini. Ya ini daun kesum. Jadi yang buat aromanya jadi berubah, jadi baunya harum itu karena daun kesum. Iya, sangat ini ya, nusuk ya baunya ya. Iya. Selain garam, parutan kelapa yang disangrai turut kuatkan kesedapan.
Dan sayur mayur masuk belakangan untuk menjaga kesegaran dan tekstur aslinya. Menyusul terakhir taburan teri dan kacang goreng. Nah, aromanya nih kuat sekali ya. Melegenda karena bubur pedas sudah ada sejak masa kejayaan Kesultanan Sambas. Warisan leluhur yang tak pernah luntur dari kehidupan warga tanah ini hingga kini. Bubur pedas ini kan udah jadi ciri khas Sambas ya Mbak. Jadi waktu zaman Sultan emang dari kerajaan-kerajaan juga kalau ada acara, ada perkawinan, ada rapat, ada apa, itu selalu menyajikan bubur pedas. Jadi emang makanan yang harus disajikan gitu. Nah inilah menu utama makanan orang Sambas. Dan warisan budaya ini tersaji Rp7.000 per porsi. Menjaga sedapnya hidangan, bubur pedas selalu baru dimasak dan diracik sesaat sebelum dinikmati oleh pelanggan. Rasa bubur yang begitu lembut justru didominasi oleh sayuran dan umbi-umbiannya. Ditambah rasa kuah yang begitu pekat karena adanya campuran lada, ketumbar, dan tak lupa daun kesum. Rasa menyengat justru baru terasa setelah bubur ludes disantap. Namun bukan hanya pedas, melainkan hangat dan nikmat. Unsur pedas memang tidak terasa di dalam mulut, tetapi bubur pedas justru memberikan efek hangat di dalam perut. Selain bubur pedas, kedai Pak Engah masih punya beragam menu favorit lainnya, seperti sop kaki sapi dan sop tulang rusuk. Semua sama sedap, semua sama mantap. Feby Purnamasari, Fitriadi Angga Pratama melaporkan untuk NET.